Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salva Ariski dari MPM 053. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai anatomi dari TMJ atau temporomandibular joint. Nah, jadi apabila kita melihat lateral view dari skull, akan ada tulang yang berartikulasi dengan mandibular, yaitu tulang temporal. Nah, pada bagian tulang temporal ini ada squamous part, tympanic part, dan lain-lain. Nah, apabila kita melihat dari inferior view dari skull ini akan ada articular tubercle dan mandibular fossa yang terletak pada temporal bone. Nah, lalu jika temporal bone ini dipisahkan dari tulang-tulang lainnya, akan terlihat nih zygomatic arch, mandibular fossa, lalu styloid process, lalu external acoustic meatus atau lubang telinga dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita ke struktur mandibular. Nah, mandibular ini memiliki ramus. Pertama itu condylar process pada bagian posterior, sedangkan pada bagian anterior itu ada coronoid process. Lalu ada ototemporalis yang menempel pada coronoid process, lalu ada oblique line tempat menempelnya otobuginator. Nah, selanjutnya kita ke perkembangan dan pertumbuhan dari mandibular pada periode perinatal, setengah mandibular atau hemimandible. Nah, pada condylar proses ini dengan area superior dari alveolar mandibular ini hampir rata, tidak seperti mandibular yang sudah dewasa. Tapi di sini juga sudah mulai terlihat nih adanya cikal bakal dari metaforamen. Nah, apabila kita melihat dari bagian anterior pada mandibular anak-anak yang berusia 1 tahun, itu sudah mulai nih bersatunya pada bagian midline mandibularnya. Nah, lalu sudah terjadinya juga di decidors, incisors-nya juga sudah mulai erupsi. Nah, lalu jika kita membuat summary atau ringkasan dari mulai minggu ke-6, bahwa mandibular ini sudah memulai intermembers ossification-nya. Lalu pada minggu ke-7 itu sudah mulai diferensiasi coronoid proses. Lalu pada minggu ke-8 coronoid prosesnya itu fusi dengan massa dari tulang mandibular itu sendiri. Lalu pada minggu ke-10 kondilar ini dan coronoid proses itu sudah mulai terbentuk jelas. Lalu pada minggu ke-12 sampai 14 secondary cartilage dan condylus. Lalu coronoid proses dan symphysis itu mulai muncul. Lalu pada minggu ke-14 dan sampai 16 gigi sulung benih-benihnya itu sudah mulai membentuk. Nah, ketika usia mandibular ini 1 tahun, ini sudah fusi pada simfisis. Nah, lalu pada masa infansi dan childhood, masa kanak-kanak, mandibula ini akan berkembang secara ukuran dan bentuk. Lalu dan juga akan terjadi erupsi dan pergantian gigi sulung ke gigi-gigi dewasa. Nah, sehingga pada akhirnya saat berusia 12-12 tahun, semua gigi permanen itu akan sudah erupsi, kecuali itu ya, gigi molar ketiga. Nah, jadi TMJ ini berfungsi untuk memfasilitasi dari aktivitas pergerakan dan pergerakan terbuka dan tertutupnya mulut. TMJ ini merupakan synovial joint, letaknya ini di antara head of mandible dan articular fossa dan articular tubercle. Lalu TMJ ini merupakan fibrocartilage, di mana articular disc yang membagi TMJ menjadi 2 ruangan. Ada yang bagian bawah dari articular disc dan ada yang bagian atas yang memiliki fungsinya masing-masing. Nah, untuk membuka mulut kita itu membutuhkan depression dan protrusion. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan kegerak-gerakan yang dihasilkan TMJ, yaitu ada protrusi yang menggerakkan mandible ke arah anterior, lalu ada retraksi untuk memudurkan mandibular, lalu ada elevasi untuk mengangkat mandibular ke atas, dan terakhir itu ada depression untuk menurunkan mandibular dengan bantuan gravity bila secara tidak sadar, dan pada keadaan sadar itu ada bantuan dari digastric, synovial, dan mylohyoid muscle. Nah, baik, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai TMJ dari anatomi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.